kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan saling menolong dengan dosa dan permusuhan. Kalau kita nonton, dia tambahkan viewernya atau tambah followernya, Bu. Tambah juga, berarti banyak nih yang seneng dengan acara podcast seperti ini. Perannya siapa? Peran kita, na'udzubillah itu, Bu. Jadi gimana dong? Kalau bisa diblokir atau kalau bisa jangan dibuka. Jangan, itu menambah ratingnya dia, Bu. Jadi kalau kita bagaimana tonton yang bagus-bagus aja gitu. Kayaknya nggak pantas. Terus kalau pernah nonton gimana? Istighfar. Karena itu dosa, Bu. Dosa. Kita mendengarkan orang berzina dan kita merasa nyaman, itu hati-hati. Jadi kalau bisa ya gimana caranya nih biar kita nggak nonton, semua orang jangan nonton itu gitu kalau bisa. Nanti kan dia kan nggak akan mengulang lagi kan, karena ini kan karena banyak yang suka, banyak yang nonton, banyak yang nge-like. Akhirnya kan dia dipanggil lagi ke tempat ini, ke tempat itu kan gitu. Nah itu adalah saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Untuk mengingatkan diri gini ya, Bu. Kalau tadi Rasulullah bersabda, jika seseorang mendapatkan hidayah lantaran dirimu, maka pahalanya dunia beserta isinya. Kita khawatir jika orang berbuat dosa lantaran diri kita juga gitu. Lantaran diri kita orang jadi berbuat dosa. Na'udzubillah, ternyata itu jadi dosa jariah yang akan menyusahkan kita di hari kiamat. Makanya teman-teman yang hijrah ya Bu ya, artis-artis hijrah itu ketika dia pakai jilbab, dia bilang, aduh nih jejak digitalnya nggak bisa hilang gitu. Kan dulu kan dia pernah nggak pakai, dia nyanyi kemudian dia hijrah gitu kan, mereka tuh ketakutan dalam artian, aduh mudah-mudahan Allah mengampuni ya itu dosa masa lalu saya, tapi jejak digitalnya masih ada gitu. Itu mereka takut, Bu. Jangan sampai kita malah menambah dosa di usia tua. Jadi kita ajak, kita ingatkan teman-teman kita untuk tidak melihat postingan atau tayangan-tayangan yang justru menambah dosa kita. Istighfar saja. Bahkan kalau bisa hentikan, ya jangan nonton. Jadi nanti banyak yang like dia kan gitu. Jadi diundang lagi. Sementara yang dia bicarakan hanya adalah maksiat dan dosa, zina gitu. Maka diusahakan untuk tidak memperbanyak seperti itu. Wallahu a'lam. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Fathia, saya mau nanya, waktu untuk tahajud itu sebaiknya jam berapa? Itu karena gini Bu, kita mau tahajud sampai ke subuh gitu. Ada ustadz yang pernah bilang bagusnya sampai menjelang subuh kita masih terbuka matanya. Tapi terkadang kalau kita sholat tahajud kemalaman, malah kita sambil zikir kan ngantuk gitu. Bagaimana menyiasati waktu yang tepat supaya kita tahajud itu sampai ke subuhnya aman, nggak ngantuk. Mudah-mudahan bisa diberikan waktu yang pas gitu. Ya. Terima kasih. Baik. Di surat Al-Muzammil Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu. Ada yang buka nggak surat Al-Muzammil? Di situ yang dipanggil ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Siapa orang berselimut? Pertama Nabi Muhammad SAW saat itu berselimut. Maka dipanggil sama Allah. Kedua, wahai orang yang berselimut masalah, yang berselimut amanah, qumil lail, bangun malam. Waktunya kapan? Nisfahu, awin qusminhu qalila, auzid alaih. Jadi tengah malam gini nih Bu, ini biar ngitungnya gampang ya Bu. Maghrib biasanya jam 6. Oke, ini maghrib nih jam 6. Nah, subuh jam berapa? Jam 4. Ini menitnya kita nggak hitung biar gampang. Dari jam 6 maghrib ke jam 4 subuh itu berapa jam? Katakanlah 10. Berarti 10 jam itu dibagi 2. Namanya tengah malam. Setengahnya, tengah-tengahnya tuh kalau dibagi 2. Misalnya kita pulang dari kantor capek, ketiduran.